Gue mau ngomong soal sejarah, museum, dan nasionalisme. Tiga hal ini yang saling berkaitan menurut gue. Kenapa? Pertama begini, kalau tadi ditanya siapa yang nilai sejarahnya bagus, banyak yang ngacung. Banyak di antara kita yang tidak suka sejarah, itu hampir mayoritas di seluruh Indonesia. Ketika gue keliling kemarin balik dari Malang, terus besok bakal ke Esa Unggul, terus bakal keliling Indonesia, bahkan juga gue keliling dunia untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Indonesia. Nah, persoalan sejarah ini banyak yang gak disukai, tidak banyak anak-anak yang suka sejarah. Jadi ini juga tantangan bagi sebagian besar orang tua kita. Tema yang diberikan memikat era modern dengan sejarah rasanya sangat mustahil diomongin di sini ya. Museum Macan, tapi itu bukan museum, itu galeri. Sekarang banyak 3D art trick gitu ya, pakai nama museum. Karena sejatinya museum itu adalah ruhnya tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Jadi main course-nya itu mestinya benda-benda atau koleksi-koleksi bersejarah. Itu galeri. Ini tadi diomongin, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. 1966, Bung Karno mengeluarkan statement ini sebenarnya judul pidatonya beliau di pidato terakhir di peringatan 17 Agustus, peringatan kemerdekaan Indonesia tahun 1966. Dan tahun 2006 gue bikin ini, untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Ini jawaban dari atau kelanjutan dari apa yang sudah Bung Karno sampaikan. Karena kalau saja kita bangsa ini meninggalkan sejarah anak mudanya, bahkan kemudian bangsa ini akan hancur. Jadi sejarah itu sebenarnya bicara tentang cakupannya ruang, waktu, tokoh, dan peristiwa. Dan ini generasi muda kita terjebak dengan persoalan ini. Jadi sejarah selalu identik dengan tokoh, peristiwa, dan jadi ngapalinnya tanggal lahir gitu ya. Kemudian perang apa, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Monoton selalu di situ, tidak ada makna yang keluar dari pelajaran sejarah yang ada di sekolah. Dan apa sebenarnya kita tujuannya untuk belajar sejarah? Foto di belakang atau yang teman-teman lihat adalah foto kegiatan dengan Bukalapak belum lama ini pada saat Agustus kemarin. Dan ini gunanya mempelajari sejarah ternyata banyak pertanyaan, madesu, masa depan suram. Ya. Ini fakta banget. Tapi kalau gua mengatakan bahwa madesu itu masa depan sukses. Nah jadi kalau dianggap masa depan suram sebenarnya enggak, cuman enggak tahu aja channelnya, caranya bikin orang bergerak di bidang sejarah itu ya. Makanya gue bikin perusahaan kemudian yang bergerak di bidang sejarah. Nah dengan mempelajari sejarah sebenarnya kita akan tahu bangsa ini dulu berjuang tuh kayak gimana sih. Ya, kemudian cita-cita bangsa itu apa sih? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-cita bangsa Indonesia. Kenapa? Karena setiap manusia dilahirkan itu punya cita-cita, punya doa, punya harapan. Indonesia juga sebagai founding father ada. Bahkan ada founding mothers. Amerika tuh nggak punya founding mothers, nggak punya Laksamana Malahayati. Amerika tuh pahlawannya cowok semua. Nah kita ini punya banyak pahlawan, para pendiri bangsa yang ketika melahirkan republik ini, untuk apa sih sebenarnya republik ini didirikan? Yang paling mendasar apa arti kata Indonesia? Siapa yang memberi nama Indonesia pertama kali dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar sehingga kemudian kita akan tahu muncullah kesadaran sejarah bersama. Ketika muncul kesadaran sejarah bersama, misalnya contohnya Sumpah Pemuda. Anak-anak umur belasan tahun Sumpah Pemuda itu yang bikin. Semuanya anak pelajar, belasan tahun pelajar. Muhammad Yamin itu umurnya 17 tahun waktu dia Kongres Pemuda kedua. Waktu dia bikin naskah deklarasi Ikrar Pemuda atau yang kemudian jadi Sumpah Pemuda. Kemudian semuanya mereka tuh anggota pramuka, anggota Pandu. Sudirman itu anggota pramuka. Banyak pahlawan bangsa yang semuanya para pendiri bangsa itu anggota pramuka. Nah kesadaran kolektif. Kemudian patriotisme dan nasionalisme. Ini persoalan yang sedang diuji di Republik ini. Bicara soal pemuda, yang dulu mendeklarasikan Sumpah Pemuda, mereka ini anggota pramuka dan lebih gila lagi mereka ini semua anak kosan. Anak kosan. Jadi kalau gua tanya sekarang anak pelajar umurnya belasan tahun ngapain di kos-kosannya? Makanya ada satu pertanyaan lagi. Menurut gua
Anak zaman sekarang kontribusinya harus bisa jauh lebih hebat daripada anak zaman dulu. Anak zaman dulu belum ada Instagram, belum ada sosial media. Mereka bisa bikin kongres sebesar itu. Dengan peserta ratusan. Dan yang paling gila, mereka deklarasi di kos-kosan. Yang sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda. Kan narasi ini gak keluar di sekolah. Dikiranya yang bikin deklarasi itu orang besar, orang hebat. Sama Muhammad Yamin aja nunggak 3 bulan gak bayar kosan. Kan derita anak kos zaman sekarang kan sebenarnya sama aja, kita juga telat kadang-kadang ya. Jadi mestinya zaman ini kita mesti jadi lebih hebat. Nah kemudian ada persatuan dan kemajuan. Ini yang diharapkan setelah ada patriotisme dan nasionalisme tumbuh di. Makanya gue lagi mau disertasi, mau S3. Disertasinya udah ada judulnya tuh. Sejarah sebagai alat pertahanan negara. Karena penting. Ya, kenapa penting? Nanti gue lanjutin di cerita ini. Ini. Maze Runner, sekelompok anak muda tanpa ingatan sejarah apa yang terjadi. Cuma bisa diem kan. Kemudian ada si Thomas, anak muda terakhir, dimasukkan ke dalam labirin itu. Apa yang terjadi? Thomas jadi pemberontak, Thomas jadi pembaharu, Thomas jadi pembebas bagi teman-temannya. Kenapa? Karena dia flashback. Ngapain gue di sini? Ngapain gue ada di sini? Terus dia bertanya-tanya sampai dia flashback. Dia lihat bayangan ada seorang dokter yang nyuntik dia dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini. Divergent, anak kecil diculikin, orang tuanya dibunuh, anak itu dibawa ke suatu tempat disuruh menghirup gas warna orange. Setelah itu apa yang terjadi? Anak itu diam, karena ingatan masa lalunya hilang. Jadi kalau ada sekelompok orang yang kemudian ingatan masa lalunya dihilangkan, hilang ingatan masa lalu berarti dia amnesia. Gila, dia nggak punya pengetahuan tentang masa lalu. Nah ini dia, siapa yang tahu pahlawan yang ada di uang ini? Angkat tangan. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Nggak usah takut, nggak usah malu. 1000 mahasiswa Airlangga, 1000 mahasiswa UBM, 1000 mahasiswa dimanapun saya tanya, nggak ada satupun yang ini. Ini pada uang ini udah jalan 16 tahun, sudah keluar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan uang terlecek di dunia. Karena kita nggak peduli sama pahlawan kita. Kita nggak peduli sama kaisar Jepang, negara dengan uang paling baik, dan juga Amerika. Karena mereka menghargai founding father-nya. Kita hargai juga enggak. Prihatin enggak? Prihatin. Miris enggak? Miris. Dengan orang tua, orang udah ngelahirin kita, ngebesarin kita, jual sepeda, jual motor, jual rumah, jual tanah. Untuk supaya kita bisa sekolah, bisa hebat seperti sekarang. Lantas kita enggak peduli sama orang tua kita. Durhaka enggak? Durhaka sebagai anak. Nah sama seperti bangsa ini, kita enggak kenal pahlawan. Kita mana bisa mendoakan mereka. Kita mana mau peduli sama pahlawan kalau kita enggak kenal. Gue sering nanya Rasuna Said itu cewek apa cowok? Cewek, cowok, cewek. Banyak yang bilang cowok, pakai kacamata, nggak tahu. Karena nggak pernah lihat pakai kerudung apa enggak. Kalau cewek nggak tahu juga, karena nggak kenal sama pahlawan. Mengerti nggak sih teman-teman? Kalau sejarah itu sebagai alat pemersatu bangsa, itu loh. Bangsa ini jadi nggak berjiwa dan nggak berkarakter karena nggak punya ingatan sejarah. Pahlawan sehebat ini telah berjuang mendirikan bangsa ini, kita nggak kenal sama mereka. Lagi ini, ada yang kenal nggak? Uang 2000, men. Gak mungkin ada kita hari ini kalau tidak diperjuangkan dulu oleh para pendahulu bangsa kita. Dan gak mungkin ada masa depan kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini. Jadi kalau kita ingin hebat di masa depan tuh kita mesti berjuang. Dengan apa? Berjuang melawan lupa. Masa lalu jangan dilupakan. Kenapa? Karena kita akan jadi anak durhaka, anak bangsa yang durhaka terhadap para pahlawan bangsa kita. Nah ini dia. Udah kenal belum? Emma Tamrin, bagus. Ya, kita harus berjuang, men. Ini lihat. Kenapa kita nggak kenal dengan bangsa ini, dengan sejarah dan budaya bangsa? Kenapa? Karena selama 73 tahun kita merdeka, selama kita merayakan momen-momen bersejarah, gue suka kritik pemerintah. Kita merayakannya dengan festival, dengan musik. Dengan sesuatu yang telah mengalami pergeseran makna. Contoh ini, kenapa kita nggak kenal para pahlawan? 73 tahun kita melakukan panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Pembodohan massal, penjajahan, ini simbol penjajahan. Panjat pinang dibawa dari zaman dinasti Qing dan Ming dari Tiongkok ke sini, kemudian oleh Belanda dijadikan permainan untuk lucu-lucuan. Ditaruh di atasnya itu kemeja sama keju. Karena orang pribumi nggak bisa beli kemeja dan beli keju. Mereka nggak makan itu. Orang Belanda tertawa melihat orang pribumi mukanya cemong.
kotor-kotoran, meleset, bahkan ada yang meninggal. Sebanding nggak harga barang yang ada di atas. Kalau ada Mercy, ada mobil mewah dan ada rumah mewah di atas saya ikutan. Nggak sebanding, di Bandung tahun lalu meninggal. Jadi Panjat Pinang ini simbol penjajahan. Ini balap kerupuk, balap karung, simbol tanam paksa karena pakai karung goni. Dimodif lah pakai karungnya. Cara ini lagi pelecehan. Dan kita ikutan. Tiap 17-an nggak ada upaya untuk mempelajari para pahlawan. Gedungnya udah dihancurkan, narasinya sudah dihilangkan, yang ada kita bego-begoan kayak begini. Dan kami lahir komunitas Historia Indonesia sebagai connecting opportunity. Kita ingin menghubungkan antara museum, gedung bersejarah, cerita, benteng dan sebagainya dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan CSR. Makanya somehow kita jadi CSR implementation partner bagi banyak perusahaan. Ya. Kemudian persoalan bangsa ini sangat kompleks. Gue ingin satu pemuda atau satu komunitas itu atau bahkan satu perusahaan jadi satu keping solusi untuk menyelesaikan persoalan negeri. Dan di dunia ini tidak mungkin terjadi pariwisata jika tidak ada perbedaan sejarah dan budaya. Kalau Monas itu bentuknya sama kayak Menara Eiffel, orang Paris, orang luar negeri nggak akan ke Indonesia. Sama, kita juga nggak akan ke Paris atau akan ke Prancis kalau Menara Eiffel sama bentuknya kayak Monas. Karena ada perbedaan sejarah dan budaya, maka kita hadir, berkunjung, berwisata. Yang namanya ombak, air laut itu sama. Iya gak? Kita surfing di Nias, kita surfing dimanapun, kita bilang di Hawaii bisa jadi. Tapi ketika ada orang pakai pakaian adat tradisional, ketika ada gedung adat atau bangunan tradisional, baru itu di mana kelihatan tempatnya. Makanya budaya dan sejarah itu jadi pembeda. Dan kita kaya dengan itu. Sekarang devisa terbesar kedua Indonesia bahkan dunia itu pariwisata. Tapi kalau pariwisata yang gak jelas, gak ada ruhnya, gak ada jiwanya, ya gak akan maju. Makanya budaya dan sejarah itu mestinya jadi ruh pariwisata kita. Ini Cianjur Heritage Trails. Kita bikin ke Gunung Padang. Kemudian ini program sejarah baik, hashtag sejarah baik. Kemudian ini penghargaan yang diberikan oleh kementerian kepada komunitas Historia Indonesia. Ini program kita, terakhir kita bikin silent walking tour. Kita lagi menyiapkan aplikasi. Kemudian, ini event wisata kota tua pertama. Belum ada unit pengelola kawasan, belum ada konsorsium. Tahun 2002, 2003 kita sudah bikin event di kota tua. Masih sepi, belum ramai seperti sekarang. Nah, program yang paling gila adalah meniduri museum. Jadi kita bikin tidur di museum, menginap di museum. Kemudian diikuti oleh Amerika dulu tahun 2012, diikuti oleh Inggris tahun 2013, kemudian di US National Archive 2014. Ya. Ini kegiatan 350 orang Night at the Museum di Museum Bank Indonesia. Nanti gue skip, sebenarnya udah ada di YouTube ya, teman-teman bisa cek. Nah, ini silent walking tour pertama di Indonesia. Kita bikin karena menggunakan headphones. Ini sebenarnya udah ada di Edinburgh pertama kali di dunia itu di mereka, dan Indonesia saya bikin tahun ini kemarin bulan Oktober. Jadi kita bikin silent seminar, kita bikin silent yoga. Kita semua silent, yang sifatnya silent termasuk silent walking tour yang ke tempat-tempat bersejarah. Nah, yang paling keren sebenarnya silent musik atau silent festival. Jadi drummernya itu pakai virtual reality, dia mukul angin, jadi emang nggak berisik. Ya, termasuk gitarisnya juga nggak keluar suaranya. Ini di Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Jadi kita ada joget bareng gitu ya. Tapi emang gak kedengeran, yang denger yang pakai headphone saja. Ini juga suaranya gak keluar. Nyanyi juga gitu. Ini salah satu museum di Amerika, di Washington. Spy Museum, International Spy of Museum.
Jadi museumnya itu emang gokil. Ini sebenarnya LED TV, ya. Nah, ini si Rachel, dia bikin program ke museum. Jadi kalau orang masuk museum di sana, di luar, ini di Spy Museum itu, dia seperti James Bond. Dia ditantang untuk dia pakai alat khusus, dia masuk, kemudian di dalam dia mesti menyelesaikan tantangan. Salah satunya adalah tantangannya masuk ke pintu laser, jadi dia mesti menyelesaikan lasernya. Ini, ya, jadi ini keren banget. Bagaimana seorang pengunjung terlibat, ya, secara aktif, gitu. Dan ini wisata malam Kota Tua Jakarta, ya, teman-teman, itu dari gua. Semoga sedikit menginspirasi teman-teman untuk mau belajar sejarah. Jadi itu dari saya, sampai ketemu lagi. Selamat malam, assalamualaikum, merdeka! Buka aja Bukalapak.